Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, pertemuan kali ini Ibu akan mensimulasikan untuk kita bagaimana caranya mengetik sebuah teks atau paragraf yang baik dan benar menggunakan Microsoft Word 2007. Nah, di sini Ibu sudah membuka Microsoft Word 2007-nya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyimpan lebih dahulu dokumen yang akan kita ketik ini. Caranya, ya, ingat simpan pertama kali Office button itu, kemudian Save As. Kita akan menyimpan dengan menggunakan nama yang kita inginkan, nama dokumen ya. Nah, di sini Bu akan mengganti dengan nama latihan 1 MS Word ya. Ibu akan mengganti seperti ini. Kemudian Ibu cari tempat menyimpannya yaitu di local disk ya, local disk D ataupun kalian kalau bisa simpan di tempat lain. Kemudian Ibu klik save. Nah, jika sudah berhasil otomatis nanti title bar di sini akan berubah nama filenya kita ini, nama dokumen kita ya. Nah, berikutnya adalah kita lanjutkan dengan mengetikkan judul teks atau paragraf yang ingin kita ketik. Nah, biasanya judul itu digunakan huruf kapital semua. Nah, supaya mudah untuk mengetik huruf kapital semua, maka keyboard kita ini kita setting ya, yaitu dengan tombol caps lock-nya kita aktifkan agar huruf kapital semua yang muncul. Nah, ini semua huruf kapital ya yang Ibu ketikkan ini karena caps lock-nya aktif. Tombol caps lock-nya diaktifkan. Nah, ya. Begini. Oke, ini judul sudah selesai. Kemudian, supaya kita bisa mengetikkan kalimat yang lain, paragraf pertama, maka kita harus menurunkan kursornya atau barisnya. Kan kita mengetiknya nanti di bawahnya. Nah, untuk menurunkan baris, ya, agar kita membuat baris baru, itu harus kita tekan tombol enter supaya turun. Jadi yang garis hitam berkedip-kedip di layar kalian ini disebut kursor. Jadi supaya kursornya turun, kita harus menekan enter ya. Nah, berikutnya baru kita ketikkan teksnya atau kalimatnya atau paragrafnya. Oke, nah untuk paragraf biasanya atau yang terdiri dari beberapa kalimat itu tidak semuanya huruf kapital. Oleh karena itu, caps lock-nya sekarang kita matikan lagi supaya huruf yang terketik nanti kembali normal yaitu huruf kecil semua. Adapun untuk judul atau awal kalimat ya, itu boleh huruf kapital bisa dengan menggunakan tombol shift dan menekan huruf sekaligus. Jadi nanti dia munculnya huruf kapital satu saja ya. Nah, Ibu ketikkan dulu di sini ya. Nah, kita ketikkan ini seterusnya ya. Jangan diturun-turunkan walaupun nanti kertasnya ini seolah-olah habis. Kita ketikkan saja terus sampai titik atau sampai kalimat baru ya. Nah, di sini otomatis dia akan turun sendiri ya. Turun sendiri karena tidak cukup dan nanti komputernya yang mengatur. Nah, mengaturkan seberapa panjang kata atau kalimat yang kalian ketikkan. Nah, ini kalimatnya panjang. Jadi setelah selesai baru Ibu beri tanda titik. Nah, lihat di sini dia otomatis memotong sendiri ya, menurunkan sendiri kalimat atau huruf atau kata yang diketikkan. Jadi kalian jangan khawatir nggak cukup nanti kalian enter terus. Tidak, ya, tidak boleh di enter terus. Nanti dia otomatis bergeser ke bawah sendiri kalau nggak cukup. Beda kalau kalian menulis di sebuah buku ya. Kalau tidak cukup kan langsung kalian turunkan nulisnya ke bawah. Tapi kalau mengetik di Microsoft Word itu kita ketikkan semua dulu. Nanti kalau nggak cukup komputer sendiri yang mengaturnya. Dia akan menurunkan tulisannya. Nah, kalau sudah selesai titik seperti ini, baru Ibu mau membuat paragraf kedua. Kalau mau membuat paragraf kedua, ya baru kita enter kembali, ya. Kalau tidak membuat paragraf kedua,
berarti langsung saja ketikkan lagi setelah tanda titik ya. Nah, ini Ibu bikin paragraf kedua ya. Ibu ketikkan dulu ya. Ya, ini hampir selesai paragraf keduanya dan titik. Nah, ya berikutnya ini sudah jadi 2 paragraf ya. Nah, biasanya kalau kalian memperhatikan sebuah teks atau sebuah cerita pada yang terdiri dari beberapa paragraf, otomatis paragrafnya itu akan ditandai dengan sebuah baris yang menjorok atau agak bergeser ke kanan ya. Jadi supaya kita bisa membuat sebuah paragraf yang rapi, berarti ini kita geserkan ya awal paragrafnya ini ke kanan dengan cara letakkan kursornya di sebelah kiri ya, di sebelah huruf ini yang akan kita geserkan. Kemudian tekan tombol tab. Tab ini berada di atas caps lock ya, tombol di keyboardnya, tombol tab 1 kali dan dia otomatis akan bergeser. Ya, ini menandai bahwa ini adalah satu paragraf atau paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua juga sama, kita akan berikan 1 kali tap di sini dan bergeser. Nah, berikutnya anak-anak, kita atur teks ini supaya rapi. Biasanya kalau judul itu kan dia berada di tengah-tengah kertas ya, atau berada posisi tengah. Nah, ini akan kita edit, kita ketengahkan dengan cara di blok ya, di blok. Ini namanya di blok. Kemudian gunakan icon center ini ya. Ini adalah 4 icon ini adalah untuk meratakan paragraf atau meratakan teks. Ini namanya align text left, itu artinya teks rata kiri supaya teksnya rata sebelah kiri. Kemudian yang ini adalah align center, ini untuk meratakan teksnya rata tengah. Biasanya digunakan untuk judul ya, itu. Kemudian sebelahnya ini align text right, ini untuk teksnya supaya rata sebelah kanan. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini justify, ini untuk teksnya rata di sebelah kiri dan kanan. Nah, kita coba dulu untuk judul ya. Judul ini kita ratakan tengah. Nah, posisinya berubah di tengah-tengah ya. Dia secara otomatis ya. Berikutnya supaya rapi kiri dan kanannya ya, kiri dan kanan sini sebuah teks itu atau sebuah paragraf harus kita ratakan kiri dan kanannya. Jadi supaya nggak terlalu ada yang panjang sebelah kiri atau sebelah kanan, maka kita gunakan ini justify ini ya. Kita blok dulu semua, kemudian kita klik justify. Otomatis nanti kiri dan kanan rata. Loh Bu, ini kan nggak rata, ada yang kirinya di sebelah sini, ini juga ada yang menjorok ke kanan. Tidak apa-apa, karena ini adalah sebuah paragraf ya. Tadi sebuah paragraf. Seandainya ini kita kembalikan, kita posisikan begini, nah ini kembali rata lagi. Tapi karena ini sebuah paragraf, maka dia harus menjorok atau bergeser ke arah kanan. Nah, oke, sekarang kita perbesar, kita ganti tulisan dan warnanya ya. Kita perbesar, kita ganti dulu bentuk tulisannya. Misalkan yang ini, ya, Ibu pilih yang fontnya itu atau bentuk tulisannya kolonna ini, kemudian Ibu ubah ukurannya biar terlihat nih. Nah, seperti ini. Nah, biasanya judul itu hurufnya tebal ya, hitam tebal. Nah, ini Ibu tebalin. Atau Ibu ganti tulisannya berwarna hitam yang judulnya. Kemudian ini ada yang Ibu berikan, misalnya ada yang Ibu beri garis bawah ya. Lalu Ibu ubah warnanya misalkan merah. Lalu di sini ada singkatan BIT, Ibu berikan miring. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Nah, yang lainnya kemudian seterusnya di sini ada lagi ya, yaitu untuk mengatur spasi atau jarak dari tulisan. Sekarang dilihat ini supaya rapi ya. Kita kalau mengetik itu harus ada spasi atau jaraknya dari tulisan yang baris atas sama baris bawah-bawahnya ini ya, atas dan bawah ini harus ada jarak.
Kalau terlalu dempet, terlalu rapat itu juga tidak baik dilihat. Jadi pertama-tama kita harus mengeblok dulu paragraf pertama ini. Ibu mau mengatur yang paragraf pertama ini jaraknya dulu, jaraknya atau spasinya itu ya. Nah, ini ada namanya line spacing di sini. Nah, ini bisa kalian atur. Diklik di sini ya. Nah, 1,0 ini artinya spasinya atau jarak antara atas dan bawah tulisan itu 1 ya atau single, yang ini 1,15, yang ini 1,5, yang ini 2. Biasanya yang sering dipakai itu adalah 1,5 dan 2 ya. Coba kita lihat dulu dengan 1, kita tes dengan 1 jaraknya. Nah, terlihat tadi ada perbedaan ya, lebih rapat. Nah, lebih rapat. Coba sekarang yang paragraf kedua ini Ibu atur dengan jarak spasinya jadi 2. Kita lihat perbedaannya bagaimana. Nah, jadi lebih lebar ya jaraknya. Yang ini tadi 1, yang atasnya tadi 1 jaraknya, yang di bawah sini 2. Nah, begitu ya kalian mengatur. Kemudian Ibu contohkan lagi untuk perbedaan ini tadi ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kalau sekarang yang kalian lihat di sini adalah rata kiri kanan. Jika Ibu atur yang ini, paragraf 1 ini menjadi rata kanan, lihat perbedaannya, apa yang terjadi. Ibu klik ya, otomatis yang rata itu adalah sebelah kanan. Lihat yang kirinya, jadi tidak rapi, ya, panjang pendek. Nah, ini rata kanan, yang sebelah kanan ini yang rata. Sekarang Ibu kembalikan lagi kalau rata tengah misalnya ya. Ibu bikin rata tengah. Lihat ya, otomatis ada yang panjang pendek tengahnya, kiri kanan juga nggak rapi. Nah, ini untuk rata tengah. Makanya ini biasanya dipakai untuk judul karena lebih baik dipakai untuk judul rata tengah itu. Untuk sebuah teks atau paragraf itu bagusnya adalah menggunakan rata kiri dan kanan seperti yang kita lihat sekarang. Dan untuk jarak tadi ya antara tulisan satu dan yang lainnya ini, yang atas ke bawah-bawahnya ini, umumnya yang sering dipakai adalah 1,5. Jadi Ibu kembalikan 1,5 biar lebih baik. Sama ya, kita samakan. Nah, sudah selesai mengeditnya. Mewarna tadi ingat adalah kita blok kembali, kemudian di sini tadi font color ya. Kemudian untuk memberi garis bawah underline, memiringkan tulisan tadi dengan italic, kemudian menebalkan dengan bold, merubah bentuk tulisan dengan icon font. Di sini namanya icon font ya, macam-macam di sini. Pilihannya lebih banyak. Kemudian merubah ukuran huruf ini font size, si Z itu size ya. Nah, ya ukurannya bisa kalian atur. Nah, jangan lupa kalau awal tadi kita pertama kali itu menyimpan pertama kali karena kita ingin memberikan nama pada dokumen ini. Nah, seterusnya adalah kita saat mengetikkan di sini, mengedit-edit, jangan lupa harus kita save atau kita simpan biasa. Caranya ini office button save biasa ya. Tapi kalau kita sudah memiliki di sini toolbar akses cepatnya sudah kita atur, maka tinggal kita klik save-nya di sini aja. Ini kan sudah ada icon save. Gambarnya seperti ini. Tinggal pencet saja ya. Untuk menyimpan updatean ketikan terbaru kita tadi. Ada perubahan apa, apakah warnanya kita ganti, ukurannya dan lain-lain ya di sini. Nah, berikutnya, jika Ibu ingin menyimpan latihan ini dengan nama yang lain, tapi isinya sama, ya, maka caranya gunakanlah kembali save as, ya, save as dengan nama lain. Misalnya Ibu mau mengkopikan dokumen ini supaya tidak hilang, Ibu ganti di sini namanya dengan latihan 1 MS Word edit, misalnya Ibu ganti ya, lalu Ibu klik save. Berarti Ibu sekarang ada
menyimpan dua file atau dua dokumen yang isinya sama tapi namanya berbeda, ya. Jadi yang tadi ini namanya latihan 1 MS Word biasa. Sekarang setelah kita save as itu menjadi namanya berubah latihan 1 MS Word Edit. Ini yang baru saja kita simpan, ya. Bu, yang pertama tadi mana? Yang dokumen paling pertama yang sebelum kita ganti namanya ada. Cara mencarinya ya kita tinggal buka atau open. Ya, bisa di Office button open. Atau kalau sudah ada di sini toolbar akses cepatnya, ini kan gambar icon open, tinggal klik open di sini. Kemudian kita cari file yang pertama tadi ya, nama asli pertama tadi loh ya. Tadi Bu nyimpannya di lokal di sini. Tinggal Bu ketikkan di sini latihan. Nah, ini ada latihan 1 MS Word. Bu klik open. Dan yang muncul nanti adalah dokumen yang tadi pertama kali kita simpan. Nah, ini latihan 1 MS Word ini yang paling pertama kita buat. Ya, nah jadi ada dua. Ini yang pertama, kemudian yang kedua adalah yang ini, yang ada kata editnya. Isinya sama, tapi sekarang namanya yang kita rubah. Jadi di sini ada dua, ya. Ini yang kedua, yang ini tadi yang paling asli, yang pertama. Nah, jangan bingung, ya. Karena kita menyimpan dengan dua nama yang berbeda, padahal isinya sama saja. Itu tadi adalah kegunaan dari save as. Menyimpan pertama kali, kemudian bisa menyimpan dengan nama lain. Itu berarti seperti ini maksudnya. Nah, adapun kita jika sudah selesai ya, kita mau keluar nih menutup yang ini tadi, latihan 1 MS Word Edit. Jadi tinggal klik close. Ya, close berarti yang tadi yang tertutup. Ya. Kalau yang ini kan tadi kita sudah membuka dua. Kalau kita close tadi berarti yang satunya tertutup, yang satunya masih terbuka. Tapi kalau kita mau langsung keluar seluruhnya ya dari MS Word, tinggal klik exit Word. Berarti kita langsung keluar sepenuhnya, semuanya. Oke, baik itu saja ya simulasi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.